Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Hai mam, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Dan alhamdulillah di sini kabar mami juga baik-baik saja dan sehat. Di kesempatan kali ini mami akan share video lagi masih seputar mengatur keuangan rumah tangga ya mam. Dan di sini mami akan jawab pertanyaan dari komentar di YouTube. Mami mendapatkan pertanyaan dari Bunda Sukma dan di sini mami akan coba buatkan rinciannya ya mam. Dan untuk lebih jelasnya, mami taruh pertanyaannya di layar berikut ini ya mams. Jadi pertanyaannya seperti ini ya mams. Assalamualaikum bunda, gimana ya cara mengatur uang penghasilan atau gaji 2,3 juta per bulan dan masih harus melunasi hutang 20 juta dan juga butuh untuk membeli susu 1 bulan habis 400.000 dan 200.000 untuk membeli pampers dan juga uang listrik per bulan 300.000, lalu belum lagi uang belanja bulanan dan juga jajan bakso. Dan di sini mami akan buatkan rincian keuangannya dan juga langkah apa yang harus dilakukan agar hutangnya cepat lunas ya mam. Untuk itu simak videonya sampai habis ya. Dan di sini mami akan sedikit sharing tentang hutang ya mam. Jadi ada beberapa kegunaan atau fungsi hutang yang kurang tepat. Nah, bukan berarti berhutang itu dilarang ya mam. Jadi perlu digarisbawahi bahwa dalam kondisi tertentu boleh berhutang. Misalnya dalam kondisi sakit dan butuh banyak biaya sedangkan tidak memiliki uang. Nah, itu baru boleh berhutang ya mam. Atau saat kondisi yang benar-benar mendesak dan tidak bisa ditunda seperti itu. Nah, beda lagi ceritanya kalau berhutang itu hanya untuk gengsi atau pamer. Misalnya di sini mami kasih contoh hutang untuk membeli sepeda motor baru, sedangkan sudah ada sepeda motor yang masih bisa digunakan. Nah, fungsi dari sepeda motor itu apa sih? Untuk alat transportasi. Nah, kalau masih bisa digunakan, kenapa harus ganti dengan yang baru? Sedangkan kalau kita membeli sebuah mesin, setiap tahunnya itu akan mengalami penurunan ya, atau bisa disebut juga akumulasi penyusutan harga ya mam. Di sini mami tekankan sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman atau hutang, lebih baik kita pikirkan dahulu kegunaan atau fungsinya. Beda lagi ya kalau digunakan untuk modal usaha, berarti itu ada perputaran uangnya ya. Jadi kalau kita butuh modal yang lebih besar, misalnya ngambil pinjaman, itu boleh-boleh saja ya mam, tapi tetap ada resikonya. Nah, itu tadi hanya sebagai contoh aja ya mam. Sekarang kita lanjutkan ke topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi di sini mami sudah tuliskan pengeluaran pastinya dan di bawahnya sudah mami total ada 900.000. Dan di bawahnya lagi mami tulis sisa gaji 2.300.000 dikurangi 900.000, sisa gajinya sebesar 1.400.000. Dan nanti akan mami buatkan budget hematnya. Tapi sebelumnya di sini mami akan tuliskan anggaran kebutuhan bulanan. Yang pertama, yang paling pokok adalah beras dan juga gas. Di sini mami budgetkan sebesar 160.000. Yang kedua, untuk belanja bulanan
seperti biasa untuk gula, kopi, teh, minyak goreng dan juga persabunan ya Mam, atau untuk alat kebersihan. Di sini Mami budgetkan sebesar 150.000. Dan yang ketiga untuk pulsa di sini Mami budgetkan sebesar 40.000. Dan yang keempat untuk bensin di sini Mami budgetkan sebesar 100.000. Lalu di bawah Mami tulis total sebesar 450.000 dan di bawahnya lagi Mami tulis sisa gaji 1.400.000 dikurangi 450.000, sisa gajinya sebesar 950.000 ya Mam. Dan yang kelima untuk biaya makan di sini Mami anggarkan sebesar 300.000 dibagi 4, jadi per minggunya itu sebesar 75.000 ya Mam untuk belanja mingguan. Dan Mams bisa lihat tips belanja sayur dengan budget 75.000 di video Mami sebelumnya dengan judul mengatur gaji pas-pasan ya Mam. Jadi di sini Mami tidak tuliskan lagi ya Mam. Dan yang keenam untuk uang jajan paksu atau uang saku di sini Mami budgetkan sebesar 100.000 dan di bawahnya Mami total ada 400.000 ya Mam. Jadi 950 dikurangi 400.000, sisa gajinya sebesar 550.000. Dan selanjutnya di sini Mami akan rinci sisa gaji ini ya Mam. Jadi Mami tulis untuk sedekah sebesar 20.000 dan di bawahnya untuk dana darurat sebesar 30.000. Diusahakan selalu ada ya setiap bulan itu menyisihkan untuk dana darurat. Lalu di bawahnya Mami tulis sisa sebesar 500.000. Nah ini bisa digunakan untuk menyicil hutang ya Mam, sebesar 500.000 per bulannya. Sebenarnya kalau mau lebih berhemat di sini bisa menyicil hutang lebih dari 500.000 ya Mam. Dan di sini Mami akan coba ya buatkan rinciannya bagaimana biar bisa menyicil hutang itu lebih dari 500.000. Nah di sini Mami tulis saran ya. Jadi sarannya yang pertama untuk susu formula, Pampers dan juga untuk bayar listrik ini bisa kita hemat ya. Jadi untuk merubah sesuatu itu memang perlu proses ya Mam. Dan di sini Mami kasih contoh untuk merubah budgetnya ke dalam budget hemat. Dan di sini Mami sudah tuliskan rinciannya ya. Jadi kita harus mau berkorban ya, karena ini hanya sementara saja ya Mam. Nanti setelah hutangnya itu lunas, nah kita bisa kembali lagi ke budget awal ya. Jadi di sini tujuannya agar hutangnya itu cepat lunas ya Mam. Dan di sini untuk susu formula Mami budgetkan sebesar 300.000 dan untuk Pampers di sini Mami budgetkan 100.000 dan untuk listrik di sini Mami budgetkan sebesar 200.000. Dan setelah ditotal budgetnya ada 600.000 ya Mam. Yang tadinya budgetnya sebesar 900.000 berarti di sini bisa menghemat uang sebesar 300.000 ya Mam. Dan itu artinya uang yang kita hemat itu bisa kita gunakan untuk menyicil hutang ya Mam. Jadi di sini sisanya 500.000 ditambah 300.000 ada sebesar 800.000 ya Mam. Nah untuk menghemat budgetnya kita bisa melakukan langkah, misalnya menghemat pemakaian atau beralih ke merek yang lain ya, seperti susu formula dan juga Pampers. Nah untuk Pampers bisa beralih ke popok kain ya Mam, biar lebih hemat. Jadi penggunaan Pampersnya hanya saat mau bepergian saja seperti itu. Nah di sini setelah per bulannya itu bisa menyicil sebesar 800.000, artinya 20 juta dibagi 800.000 ada 25 ya hasilnya. Artinya 25 kali menyicil hutangnya itu sudah lunas ya Mam. Sedangkan kalau kita pakai cara yang pertama tadi tanpa menghemat budget itu kita bisa menyicil 500.000 per bulannya dan artinya 40 kali menyicil baru lunas ya.
Di sini Mami hanya menyampaikan saran saja. Semoga saran Mami ini bisa diterima dengan baik. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini. Semoga video yang Mami sampaikan ini dapat bermanfaat. Dan sebelum berpisah, Mami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan ya, Mams.